tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe. Hari ini juga praktik dhamma harus dilakukan. Siapa tahu kematian besok datang. Kepada Rama-Ramani yang barangkali hadir dalam Zoom sore hari ini yang saya hormati, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat sore semuanya dari Indonesia. Barangkali selamat pagi bagi yang berada di luar negeri, selamat malam juga yang berada di luar negeri. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini, di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada International Buddhism yang telah mengundang saya untuk sharing Dhamma dalam kebaktian hari Minggu. Dan terima kasih kepada Ibu Lili yang telah menghubungi saya untuk bisa berbagi Dhamma, berbuat kebajikan di kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang telah barangkali di broadcast, bahwa sore hari ini atau hari ini kita akan membahas tentang pentingnya untuk tidak menunda kebajikan, tidak menunda praktik Dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajaran Buddha ini adalah ajaran yang menitik beratkan pada praktik. Walaupun teori Dhamma itu juga penting untuk dipahami sebagai dasar, sebagai fondasi, tetapi lebih dari itu bahwa apa yang sudah dipahami secara teori itu harus kemudian dipraktikkan. Dhamma ajaran Sang Buddha lebih menitik beratkan pada praktek. Karena hanya dengan praktek Dhamma inilah kita sebagai umat Buddha akan mampu merasakan buah dari Dhamma tersebut. Dan dalam semua apa yang disampaikan oleh Sang Buddha selama 4-5 tahun sejak beliau mencapai pencerahan, mencapai kebudayaan adalah berkaitan dengan praktik Dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada satu cerita pada zaman Sang Buddha. Ada seorang raja bernama Raja Pasenadi. Ia memiliki seorang permaisuri bernama Ratu Malika. Nah, raja dan permaisurinya ini walaupun dapat dikatakan menguasai wilayah yang sangat besar, daerah yang bernama Kusala, tetapi mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat terhadap Sang Buddha. Sehingga mereka pun juga walaupun berumah tangga seorang raja, seorang permaisuri, mereka suka bermeditasi. Nah, pada satu kesempatan, ketika keduanya sedang bermeditasi, muncul sebuah pemikiran pada Raja Pasenadi.
Sebenarnya di dunia ini, siapakah orang yang paling dicintai? Begitu habis meditasi, Raja Pasenadi bertanya kepada Ratu Malika, "Wahai permaisuriku, menurut engkau, siapakah orang yang paling engkau cintai di dunia?" Ratu Malika menjawab bahwa yang paling dicintai tidak lain adalah dirinya sendiri. Bukan sang raja, bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan rakyatnya. Tetapi adalah dirinya sendiri yang paling dicintai. Kemudian permaisuri juga bertanya balik kepada Pasenadi, kepada Raja Pasenadi. Ternyata jawabannya juga sama. Yang paling dicintai adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Nah, kemudian mereka menemui Sang Buddha dan menceritakan apa yang terjadi dan juga mengatakan opini mereka. Bahwa di dunia ini yang paling dicintai di dunia adalah dirinya sendiri. Sang Buddha mengatakan bahwa itu adalah benar. Pada dasarnya semua orang, semua makhluk ketika melihat ke dalam dirinya, yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Masing-masing mencintai dirinya sendiri dan bukan orang lain. Nah, yang menjadi penting di sini adalah ketika seseorang tahu bahwa yang paling dicintai adalah dirinya sendiri, pertanyaannya adalah bagaimana sebagai wujud cinta kasih terhadap dirinya sendiri, seseorang melakukan perbuatan. Nah, itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa sebagai wujud seseorang mencintai dirinya sendiri, maka seseorang harus melakukan kebajikan, senantiasa melakukan hal yang bermanfaat, baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, dan juga melalui pikiran. Wujud mencintai dirinya sendiri bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan memanjakan dirinya, bukan dengan bersenang-senang, memberikan semua keinginan indranya, itu dikatakan sebagai wujud mencintai dirinya. Tetapi wujud mencintai dirinya adalah dengan senantiasa berbuat kebajikan. Atau dengan kata lain, dengan senantiasa mengisi hidup melalui praktik dhamma. Kalau hanya sekedar memberikan apapun yang diinginkan, manusia tidak pernah merasa puas. Dan di samping itu, ketika seseorang hanya hidup demi kesenangan indera, apa yang terjadi? Apapun hal bisa dilakukan, kejahatan bisa dilakukan, perbuatan buruk bisa dilakukan, dan sebagai dampaknya, penderitaan yang akan dialami, penderitaan yang akan diperoleh. Nah, melihat bahaya ketika seseorang hanya bermanja-manja dengan kesenangan indera, maka wujud cinta terhadap dirinya sendiri adalah bukan dengan memanjakan dirinya, tetapi adalah dengan mengisi hidupnya melalui praktik dhamma. Dengan menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, dan terlebih adalah dengan menjaga pikirannya. Dan kalau kita berbicara tentang kebajikan, berbicara tentang praktik dhamma, dalam ajaran Buddha, praktik dhamma merupakan tindakan yang sifatnya mendesak. Praktik dhamma merupakan tindakan, merupakan perbuatan yang sebenarnya seharusnya tidak boleh ditunda. Sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus segera dilakukan.
Mengapa demikian? Ada seorang biku bernama Ratapala. Ya, seorang biku yang berasal dari keluarga yang kaya raya, karena orang tuanya ini adalah seorang penasihat raja. Tetapi dia kemudian meninggalkan kehidupan yang mewah, kemudian menjadi seorang biku. Nah, suatu kali ketika ia kembali ke kampung halamannya, bertemulah sang raja. Raja di mana ayahandanya bekerja. Nah, raja ini sudah sekian lama memuji Bante Ratapala. Ia memuji karena banyak orang mempraktikkan kehidupan sebagai biku, mempraktikkan dhamma secara intensif, secara yaitu serius sebagai seorang biku adalah karena beberapa hal. Sebagai contoh, karena dia hidup dalam kekurangan. Dia hidup di dalam keluarga yang tidak besar. Nah, sehingga karena hal itulah, maka beberapa orang menjadi seorang biku. Nah, tetapi Bante Ratapala ini berasal dari keluarga yang sangat mampu, keluarga yang besar, tetapi dia meninggalkan semuanya dan mempraktikkan kehidupan sebagai seorang biku. Atau dengan kata lain, mempraktikkan dhamma dengan sangat intensif. Nah, Bante Ratapala ini kemudian ditanya oleh raja ini, bernama Raja Korawya. Alasannya apa? Nah, Bante Ratapala mengatakan, ada 4 alasan mengapa praktik dhamma ini tidak boleh ditunda. Praktek dhamma ini harus segera dilakukan, harus segera dilaksanakan, segera dieksekusi. Yang pertama adalah apa yang disampaikan Bante Ratapala, merunut apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, karena yang pertama, aduwologo, bahwasanya kehidupan ini sifatnya adalah adua. Adua itu adalah tidak kekal. Dan juga upaniyati, terus bergulir. Upaniyati logo aduwo. Kehidupan ini terus bergulir dan tidak ada satupun yang bertahan. Sebagai yang paling mudah untuk kita lihat adalah kehidupan kita. Kita sebagai manusia. Kita tidak bisa selamanya terus muda. Suatu saat pasti mengalami ketuaan. Kita tidak bisa selamanya terus sehat. Suatu saat berbagai macam penyakit akan datang pada kita. Bahkan sejak kita dilahirkan, berbagai macam penyakit juga menyerang tubuh kita. Dan pada akhirnya, kita semua pasti akan meninggalkan kehidupan ini, meninggal kemudian terlahir di alam lain. Dan ketika kita terlahir di alam lain, siapa yang akan menemani kita? Apakah orang tua kita? Tidak. Apakah istri kita, suami kita? Juga tidak. Apakah anak kita, kerabat kita? Juga tidak. Apakah kemudian kekayaan kita yang akan menemani kita? Juga tidak. Status kita, kedudukan kita juga tidak menemani kita. Yang menemani siapa? Tidak lain adalah perbuatan kita. Apakah perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, itu yang akan menemani kita. Nah, kalau kita dalam hidup kita hanya mengisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sesungguhnya merugikan, maka ketika kematian terjadi, apa yang terjadi? Kita akan ditemani oleh perbuatan yang telah kita lakukan, perbuatan buruk yang membawa, mengantar kita kepada penderitaan.
Lain halnya ketika kita senantiasa melakukan kebajikan, mengisi hidup kita dengan praktik dhamma, dengan mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita, mengendalikan pikiran kita, itu yang juga akan menemani kita pada saat kematian terjadi. Nah, karena kehidupan kita ini terus bergulir, tidak bisa bertahan, kapan saja kematian bisa terjadi, maka seseorang yang bijaksana, seorang yang cerdas di dalam dhamma, akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, yang positif, mengisi hidupnya dengan praktik dhamma. Dan tidak bisa ditunda. Dan tidak hanya pada saat kita mengingat kematian, yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan ketika kita mengingat bahwa sebelum kematian terjadi, kita harus mengalami ketuaan dan juga sakit dalam hidup kita, yang mana ketika kita sudah tua, sulit bagi kita. Lebih sulit bagi kita untuk mempraktikkan dhamma. Ketika kita harus berhadapan dengan sakit, sulit bagi kita untuk mempraktikkan dhamma. Maka orang yang bijak akan berpikir, selagi masih saya muda, saya akan banyak melakukan kebajikan. Saya akan banyak mengisi hidup saya dengan praktik dhamma. Tetapi kalau orang tidak bijak, seseorang tidak memahami dhamma, ketika muda, berpikirnya adalah mumpung saya masih muda, saya akan memuaskan apapun keinginan indera yang saya inginkan. Sehingga penyesalan yang akan terjadi ketika ketuaan terjadi pada dirinya. Dan orang yang sedang tidak sakit, seorang yang sehat, walaupun seseorang sudah berusia, tapi dia masih sehat, dan ketika seseorang bijaksana melihat manfaat dari praktik dhamma, maka ketika masih sehat, dia akan berpikir, mumpung saya masih sehat, mumpung saya tidak sakit, saya akan mengisi hidup saya dengan kebajikan, mengisi hidup saya dengan praktik dhamma. Karena begitu sakit datang, rasanya lebih sulit untuk bisa mempraktikkan dhamma. Sebelum ada pandemik, ketika seseorang melakukan kebaktian, ia harus pergi ke wihara. Karena di wihara, memang di sana akan banyak teman-teman kita yang memang memiliki pemahaman yang baik tentang dhamma berada di sana. Di wihara kita banyak melakukan kebajikan. Dan setiap minggu atau di waktu-waktu tertentu yang memang jadwal untuk pergi ke wihara, kita pergi ke wihara. Dan bisa pergi ke wihara ketika badan sehat. Ketika badan sakit, maka sulit untuk bisa pergi ke wihara. Sulit untuk bisa melakukan kebaktian di wihara, sulit untuk bisa mempersembahkan dana makanan kepada bante yang ada di wihara. Ketika badan sakit, lawang terkadang badan tidak sakit saja, tidak mau datang ke wihara, malas datang ke wihara. Apalagi kalau badan sedang sakit, tambah malas lagi untuk datang ke wihara. Nah, sehingga fisik yang sehat ini, ketika seseorang masih sehat, orang yang bijak akan berpikir, selagi mumpung saya masih sehat, saya akan mempraktikkan dhamma dengan intensif, dengan serius, mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena nanti ketika sakit datang, sulit sekali. Kemalasan bertambah. Nah, sehingga orang bijak akan berpikir demikian. Nah, melihat bahwa kehidupan terus bergulir, kita akan mengalami sakit, kita mengalami usia tua, maka kita harus mengisi hidup kita dengan kebajikan, mengisi hidup kita dengan praktek dhamma.
Apalagi kita mengingat bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Kita tidak tahu. Terkadang kita berpikir, saya masih muda, saya masih berumur 20 tahun, berumur 25 tahun. Kalau usia bisa sampai 80 tahun, oh berarti masih 65 tahun. Berpikir demikian. Merasa seakan-akan usianya masih panjang. Tapi apakah kita bisa menentukan demikian? Tidak. Kematian bisa datang kapan saja. 5 menit sebelumnya kita masih happy-happy, masih kita bercanda dengan teman kita. Tetapi setelah itu kematian bisa datang. Ya seperti yang kasus kemarin di Indonesia. Ada seorang artis. Padahal 10 menit sebelumnya masih ya di media sosial. Kelihatan bahagia. Masih ada bercanda. Tetapi 10 menit kemudian terjadi tabrakan. Meninggal. Itulah kehidupan kita. Kapan saja bisa terjadi kematian. Makanya Sang Buddha mengatakan, seperti yang tadi saya sampaikan, saya kutip dari satu sabda Sang Buddha, Ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe. Hari ini juga praktik dhamma harus dilakukan. Siapa tahu kematian besok datang. Nggak ada yang tahu. Tidak hanya besok, bahkan nanti sore, 1 jam kemudian kematian datang, kita tidak tahu. Maka orang yang bijaksana akan menggunakan kesempatan ini untuk segera mempraktikkan dhamma. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Bhante Radapala mengatakan, Adhanoloko anabisaru, bahwa dunia ini atau kehidupan kita sebenarnya tanpa pelindung, tanpa protektor. Kenapa bisa demikian? Nah ini Raja Kurawiya bertanya. Bhante mengatakan bahwa dunia ini, kehidupan kita itu tidak ada si pelindung, tidak ada yang memproteksi. Tapi saya sebagai seorang raja punya banyak tentara. Jadi punya tentara bergajah, tentara berkuda, punya tentara yang berjalan, punya tentara kereta, dan sebagainya. Mereka semua siap melindungi saya. Bagaimana dikatakan bahwa tidak ada pelindung? Kemudian Bhante Radapala bertanya, wahai sang raja, ketika Anda sedang sakit, bisa tidak meminta orang-orang yang katanya siap melindungi Anda untuk berbagi rasa sakit yang Anda rasakan, sehingga Anda tidak merasakan sakit? Wah, tidak bisa, Bhante. Ketika saya sakit, ya yang hanya mengalami saya saja. Orang lain tidak bisa mengalami. Saya tidak bisa membagi rasa sakit terhadap orang lain. Hanya saya saja. Nah, melihat itu artinya bahwa tidak ada pelindung. Tidak ada yang bisa melindungi kita ketika kita merasakan rasa sakit. Orang lain tidak bisa melindungi kita. Tidak ada kekuatan luar yang bisa melindungi kita. Kita sendiri yang harus mengalami. Nah, orang yang bijak akan memahami, akan mengetahui yang bisa melindungi diri kita tidak lain adalah diri kita sendiri. Atahi atano nato. Bahwa diri kita adalah pelindung bagi diri kita masing-masing. Kohi nato barozia. Siapakah orang lain? Siapakah kekuatan lain yang mampu melindungi kita? Tidak. Yang melindungi adalah diri kita. Nah, bagaimana diri kita melindungi diri kita? Tidak lain adalah
perbuatan kita masing-masing. Tidak lain adalah praktik dhamma kita, perbuatan bajik kita, pengendalian ucapan, perbuatan jasmani dan pikiran kita, itulah yang akan menjadi pelindung bagi diri kita, bukan yang lain. Melihat, mengetahui bahwa yang melindungi diri kita adalah diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri, maka orang yang bijak akan melihat bahwa selama masih hidup, selama ketuaan belum terjadi, selama usia tua belum terjadi, maka mengisi hidup dengan praktik dhamma. Ketika kita sakit, yang merasakan hanya diri kita. Ketika kita tua, yang merasakan hanya diri kita. Ketika suatu saat kita harus mati, yang merasakan juga hanya diri kita. Tidak orang lain. Melihat bahwa yang merasakan hanya diri kita dan yang melindungi tidak lain adalah perbuatan kita, kebajikan kita, praktek dhamma kita, maka praktek dhamma ini merupakan perbuatan yang seharusnya tidak boleh ditunda. Seharusnya segera dilakukan. Ketika ada kesempatan, praktikkan dhamma dengan baik. Nah, ini yang kedua. Alasan yang kedua yang diberikan oleh Bhante Radapala atas pertanyaan dari Raja Koravya. Alasan yang ketiga adalah asakologo sabang pahaya gamanya. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak ada kepemilikan. Setelah semua ditinggalkan, kita pun juga harus melanjutkan kehidupan kita. Alias bahwa tidak ada satupun yang kita anggap sebagai milik, yang kita anggap sebagai berharga, yang sebenarnya adalah milik kita. Tidak ada. Karena semuanya, suatu saat nanti semuanya pasti harus berpisah dari kita. Apakah mereka yang berpisah dari kita atau kita yang meninggalkan mereka? Kekuasaan akan berpisah dari kita. Harta benda materi yang barangkali sudah kita kumpulkan akan juga berpisah dari kita. Keluarga yang kita cintai, yang kita lekati, yang kita sayangi juga berpisah dari kita. Bahkan tubuh kita yang selama ini kita anggap sebagai milik juga akan berpisah dari kita. Apakah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka? Ketika kematian terjadi, ketika kita harus meninggal, semuanya harus kita tinggalkan. Sabbehime piyehi manabawo nanabawo. Bahwa memang sewajarnya apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi harus berpisah dari kita. Melihat bahwa tidak ada satupun yang terus menjadi milik kita, bahwa semua harus berpisah dari kita, maka orang yang bijak, orang yang mengerti dhamma akan menggunakan hidupnya, akan menggunakan apa yang dia miliki sebelum perpisahan terjadi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bajik, mengisi hidupnya dengan praktik dhamma. Ketika seseorang memiliki harta kekayaan, sebagai contoh, mengetahui bahwa harta kekayaan juga sifatnya tidak kekal, pasti suatu saat akan berpisah darinya. Maka orang yang bijak akan menggunakan harta kekayaannya untuk tidak hanya dinikmati,
diri sendiri, tetapi juga digunakan untuk berbagi. Maka Sang Buddha menyampaikan, kalau seseorang punya kekayaan, punya materi sebagai contoh, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah atanang suketi binati. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk dirinya sendiri. Itu memang wajib. Anda sudah bekerja, Anda sudah bersusah payah mengumpulkan materi, ya pertama tentu harus apa? Harus menikmatinya untuk diri sendiri. Tetapi tentu tidak cukup. Kekayaan yang sudah dikumpulkan ini, selain digunakan untuk dirinya sendiri, juga hendaknya digunakan untuk berbuat kebajikan. Bagaimana berbuat kebajikan? Adalah dengan berbagi kepada lainnya. Selain membahagiakan, memuaskan diri sendiri, juga adalah mata pitunang suketi binati. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang tua. Berbagi, berdana, menyokong orang tua. Selain orang tua adalah siapa? Buta darasa suketi binati. Memberikan rasa puas kebahagiaan kepada anak istri. Pada siapa lagi? Nyatinang suketi binati. Kepada kerabat. Pada siapa lagi? Atitinang suketi binati. Kepada tamu. Dan juga kepada para brahmana pertapa. Berbagi untuk orang lain. Karena tahu bahwa apa yang dikumpulkan ini suatu saat cepat atau lambat pasti harus berpisah. Pasti harus ditinggalkan. Kalau dalam hidup hanya mengumpulkan, dan mengumpulkan tanpa digunakan untuk kebajikan, sayang sekali. Tidak berguna. Jadi seperti halnya apa? Seperti halnya sumur. Kalau sumur itu dibiarkan saja dengan pikiran, nanti kalau diambilkan nanti airnya berkurang. Maka dibiarkan. Apa yang terjadi? Sumurnya malahan menjadi bau. Airnya tidak berganti, sumurnya menjadi bau. Tetapi sumur yang digunakan dengan baik, selain memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi yang mengambil airnya, airnya juga akan terus berdatangan, akan terus muncul. Bukan kurang, malahan bertambah. Atau seperti danau, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada danau, di sana danau itu dekat kampung. Tetapi danau itu didiami oleh makhluk halus. Kalau orang Indonesia mengatakan gendruwo misalnya. Ada danau yang didiami oleh gendruwo. Karena danau itu didiami oleh gendruwo, maka orang-orang tidak mau ngambil air dari situ. Takut diganggu. Nah, sehingga danau tersebut tidak akan memberikan manfaat. Nah, tetapi kalau danau tersebut tidak didiami oleh gendruwo, maka orang-orang kampung akan berdatangan untuk menggunakan air tersebut. Apakah untuk makan, untuk minum, untuk memasak, atau untuk mandi, untuk berbagai macam hal. Sehingga danau itu menjadi bermanfaat. Nah, dikatakan kekayaan yang tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk berbagi, itu seperti danau yang didiami oleh gendruwo. Gendruwonya siapa? Yang punya kekayaan. Menjadi tidak berguna. Tetapi kalau kekayaan tersebut digunakan untuk berbagi, itu seperti danau yang tidak didiami oleh gendruwo. Menjadi berguna. Menjadi bermanfaat. Nah, seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana akan menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagai macam kebajikan. Karena apa? Semuanya pasti akan berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, gunakan itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bersesuaian dengan praktik dhamma.
Nah, itu alasan ketiga. Mengapa praktek dhamma harus segera dilakukan, segera dipraktikkan. Karena semuanya yang kita miliki, termasuk tubuh kita ini, pasti akan kita tinggalkan. Sebelum tubuh kita tinggalkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Praktek sila, praktek meditasi, untuk sering datang ke wihara, untuk berdiskusi dhamma, untuk mendengarkan dhamma. Nah, itu dilakukan. Karena tubuh ini pun juga harus kita tinggalkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, alasan kenapa praktek dhamma ini harus segera dilakukan. Sifatnya urgent, sifatnya mendesak. Tidak boleh ditunda. Tidak lain adalah unnoloko atito tanhadaso. Bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia itu selalu merasa kurang. Uno. Seberapapun banyaknya kenikmatan indera yang sudah kita peroleh, seberapapun kita telah memanjakan diri kita dalam kenikmatan indera, kita itu selalu merasa kurang. Cobalah lihat di dalam pengalaman masing-masing Anda sekalian yang hadir di sini. Ketika memanjakan inderanya, apakah betul-betul setelah mendapatkan kemudian merasa cukup? Tidak. Walaupun Anda sudah mendapatkan kekayaan yang sebenarnya cukup untuk bisa dinikmati sampai mati, bahkan bisa dinikmati oleh anak istri, oleh keluarga, tetapi ternyata kenyataannya selalu merasa kurang, tidak cukup, dan juga tidak pernah puas atito. Seberapapun kenikmatan indera yang telah diperoleh, manusia itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah. Tidak pernah. Dan kalau seseorang hanya hidup mencari kesenangan indera, tujuannya hanya mencari kesenangan indera, lama-kelamaan orang demikian akan menjadi budak dari nafsu keinginannya sendiri. Budak dari nafsunya sendiri. Menderita. Inginnya dengan mengisi hidup dengan berbagai macam kesenangan indera supaya bahagia. Tapi lama-kelamaan malah menderita. Kenapa? Batin tidak terkendali. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang ini haus, kemudian minum air garam. Dengan harapan kalau minum kemudian rasa hausnya lenyap, dahaganya lenyap. Ternyata tidak. Begitu minum air garam, untuk sementara rasanya lenyap hausnya. Tapi setelah beberapa saat, hausnya bertambah malah. Tidak bisa puas dengan seseorang mencari memanjakan hidupnya dengan berbagai macam kesenangan indera. Nah, melihat bahwa ternyata mengejar mengumpulkan kesenangan indera tidak ada puasnya, tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya, maka orang yang bijaksana, orang yang cerdas, hidup tidak hanya sekadar mencari kepuasan indrawi. Tetapi lebih dari itu, seorang yang cerdas, orang yang bijaksana akan mengisi hidup dengan berbagai macam kebajikan dengan praktik dhamma. Karena dia tahu, seberapapun banyaknya keinginan yang telah dipenuhi, kepuasan tidak pernah diperoleh. Rasa puas tidak pernah didapatkan. Yang ada adalah kurang, dan kurang. Dan pada akhirnya diperbudak oleh nafsunya sendiri. Bahkan Sang Buddha mengatakan,
apa sada kama bahu duko adinawo bhawabio. Bahwa kenikmatan indera sifatnya memberikan kepuasan sangat sedikit. Sementara duka penderitaan lebih banyak, lebih besar. Dan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul ketika seseorang hanya hidup mencari kesenangan indera. Mengapa? Bahaya yang muncul lebih besar lagi. Karena banyak orang yang demi kesenangan indera akan melakukan berbagai macam cara, berbagai macam perbuatan, termasuk kejahatan, dilakukan demi untuk mendapatkan kesenangan yang dia inginkan. Dan kalau sudah kejahatan dilakukan, apa yang terjadi? Penderitaan akan berlipat ganda. Mencari, mengejar kesenangan indera saja sudah penderitaan. Melakukan kejahatan adalah penderitaan. Dampak dari kejahatan adalah juga penderitaan. Maka bahaya dari hanya mengejar kesenangan indera itu jauh lebih besar, karena banyak orang yang hanya demi kesenangan indera, kejahatan dilakukan, pembunuhan dilakukan, mengambil apa yang tidak dimiliki dilakukan, melakukan tindakan asusila dilakukan, berbohong, fitnah dilakukan, bahkan mengonsumsi makanan, minuman yang membuat orang menjadi fly, membuat orang menjadi mabuk dilakukan, yang pada akhirnya membuat dirinya menderita, jauh terperosok ke dalam penderitaan. Dilakukan untuk mencari kesenangan indera. Bukankah dengan hal demikian penderitaan jauh lebih besar? Nah, kalau orang melihat bahwa kesenangan indera ini sifatnya tidak pernah bisa dipuaskan, maka seseorang akan beralih untuk alih-alih mengejar kesenangan indera. Orang demikian akan mengisi hidupnya dengan berbagai macam kebajikan. Kebajikan, praktek dhamma segera dilakukan. Orang demikian akan segera melakukan praktek dhamma. Dan praktek dhamma ini sifatnya adalah mendesak. Sifatnya adalah tidak bisa ditunda. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya kita seharusnya sebagai seorang umat Buddha jangan menunda praktek dhamma yang kita sudah memahami. Kita sebagai umat Buddha yang sudah tahu ajaran Sang Buddha, hendaknya jangan menunda praktek dhamma selagi kita masih hidup, selagi kita belum tua, selagi kita masih sehat, maka praktek dhamma ini jangan ditunda. Karena kehidupan selalu bergulir. Kita tidak bisa mendapatkan perlindungan dari luar. Dan apapun yang kita miliki, semuanya pasti akan berpisah dari kita. Oleh sebab itu, praktek dhamma harus segera dilakukan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya pada kesempatan sore hari ini, terutama dari Indonesia, apa yang ingin saya sampaikan, bahwasanya jangan menunda praktek dhamma. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa kepada motivasi bagi kita semua, inspirasi bagi kita semua, sehingga dalam hidup kita senantiasa mengisi hidup kita dengan praktek dhamma. Semoga kita maju dalam dhamma, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante untuk penyampaian Dhamma Desana pada hari ini. Selanjutnya saya akan buka kesempatan bagi saudara-saudara semua yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bante. Boleh ya Bante? Ya, baik. Sebelumnya saya akan tunjukkan peraturan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat kepada saya, kepada MC, atau mengajukan langsung pertanyaannya langsung ngomong aja atau lewat fitur raise hand. Pertanyaan diusahakan untuk disesuaikan dengan tema Dhamma Desana pada hari ini. Ya, baik. Silakan kalau misalnya ada yang punya pertanyaan. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Boleh ya, Silakan. Bante? Silakan, ya. Ya, Baik. Bante tadi kan menyampaikan perihal ada pertanyaan. Nanti saya akan sampaikan juga. Oh, nggak kirain. Ya, Bante kan tadi ada menyampaikan untuk jangan menunda praktik dhamma Suaranya ya. tidak terdengar. Oh, sebentar. Masih sekarang terdengar Bante suaranya? Belum terdengar suaranya ya. Iya, mungkin dari peserta boleh ada yang kasih feedback sebentar ke saya. Sudah oke atau belum? Atau di tempat saya tidak mendengar ya. Iya, saya coba. Di sini Di sini kedengaran. jelas. Oh iya, baik-baik di tempat saya. Ya, silakan. Oke, Maaf. baik. Ya. Nggak apa-apa, Bante. Ya. Ya baik, pertanyaan saya berkaitan dengan praktik dhamma. Tadi kan Bante ada menyampaikan misalnya salah satu contoh praktik dhamma adalah misalnya dengan mendatangi wihara selama masih punya kesempatan seperti itu. Tapi apakah kemudian praktik dhamma ini eksklusif atau cukup terbatas dalam lingkup mengunjungi wihara atau misalnya berdana kepada biku, kepada sangha seperti itu, atau dalam kehidupan sehari-hari kita juga termasuk itu Bante. Misalnya kita membantu orang yang seperti pengemis, misalnya kita bantu untuk kita berikan makanan dan sebagainya. Apakah itu termasuk dalam praktik dhamma seperti itu Bante? Terima kasih. Ya. Ya tentunya praktek dhamma yang diajarkan Sang Buddha bisa dipraktikkan di mana-mana. Bahkan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, tidak harus datang ke wihara, kita bisa mempraktikkan dhamma. Selama kita menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, dalam apapun yang kita lakukan, itu adalah praktek dhamma. Kita senantiasa berucap ucapan yang baik, yang bermanfaat, ucapan yang sesuai dengan fakta, bukan kebohongan, bukan fitnah, bukan ucapan yang dilandasi oleh kebencian. Kalau kita berucap itu kepada siapapun, baik di dalam rumah atau di luar rumah, itu adalah kebajikan. Itu adalah praktek dhamma. Demikian pula kalau kita menjaga perbuatan kita untuk senantiasa berbuat hal yang baik, yang tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, termasuk kita berdana. Berdana tidak hanya kepada para biku, kepada siapapun, termasuk kepada pengemis, kepada mereka yang membutuhkan, kepada teman, kepada siapapun, itu adalah praktek dhamma. Dalam kita menjaga pikiran kita, saat ini dan sekarang, kita senantiasa sadar, tidak membiarkan batin kita terseret oleh kotoran batin, dimanapun kita berada, itu adalah praktek dhamma. Maka praktek dhamma bisa dilakukan di mana saja, tanpa harus ketika datang ke wihara.
Tetapi datang ke wihara pun juga sangat baik, sangat dianjurkan. Karena justru di wihara inilah kita mendapatkan teman yang baik. Di wihara inilah kita bisa banyak melakukan kebajikan. Dan biasanya, kalau seseorang sudah memahami ajaran Sang Buddha, hidupnya pasti akan dekat dengan wihara. Karena tahu bahwa di wihara ia akan mendapatkan banyak teman. Di wihara dia bisa berdiskusi dhamma dengan para biku, para bante. Nah, sehingga dia akan suka datang ke wihara karena melihat manfaat dari ketika harus datang ke wihara. Nah, sehingga di sini praktek dhamma bisa dipraktikkan di mana saja, tetapi pergi ke wihara juga merupakan hal yang sangat dipuji, sangat baik untuk dipertahankan. Nah, sehingga itu yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha. Ya, saya kira demikian ya, Saudara Stephen. Baik, terima kasih Bante. Saya lupa untuk matikan screen share-nya biar ini lebih enak suasananya. Mohon maaf. Ya, dipersilakan masih untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Selamat sore, Bante. Ya, baik. Selamat sore. Saya ini apakah mohon maaf kalau ini tidak ada kemungkinan tidak ada hubungannya dengan praktek dhamma mengenai function, Bante. Ya. Saya baru mendapat message dari WhatsApp bahwa katanya hari ini adalah hari yang terbaik untuk melaksanakan function. Jadi katanya kalau melaksanakan function pada hari ini, itu akan mendapatkan karma baiknya berlimpah-limpah. Tidak seperti hari-hari lainnya. Apakah memang dalam kita melaksanakan perbuatan baik ini, ada hari yang tertentu atau waktu tertentu, Bante? Terima kasih, Bante. Saya baru mendengar. Ada satu anggapan bahwa ada hari tertentu yang dianggap hari terbaik untuk melakukan kebajikan, yang adalah function. Kebajikan itu setiap hari adalah hari terbaik kalau itu dilakukan, digunakan untuk melakukan kebajikan. Apapun harinya. Tidak pilih harinya apa. Apapun harinya, kalau diisi dengan kebajikan, itu adalah hari terbaik. Maka dalam Manggala Sutta, ketika Sang Buddha ditanya, apa sih sebenarnya berkah? Keseluruhan jawaban Sang Buddha adalah ketika seseorang melakukan kebajikan, mengisi kebajikan, maka itu adalah berkah. Dan kapan harinya? Ya kapan saja. Siang malam. Ketika diisi dengan kebajikan, itu adalah hari terbaik. Itu adalah karma balik. Itu adalah kebaikan. Jadi tidak harus di hari tertentu. Nah, orang ingin berbuat kebajikan dengan function atau dengan melepaskan binatang yang tersiksa untuk bisa berbahagia, yaitu hendaknya dilakukan kapan saja. Tidak harus memilih hari. Kapan saja itu hendaknya dilakukan, karena apapun kebajikan dilakukan kapanpun itu adalah hari terbaik. Dan ini harus tentunya dimengerti oleh ya kita sebagai umat Buddha. Kalau kepercayaan lain barangkali itu akan berbeda. Tapi sejauh ajaran Buddha melihat, ya apapun harinya,
ketika diisi dengan kebajikan, yang salah satunya adalah function, itu adalah hari terbaik. Itu adalah perbuatan terbaik. Itu adalah perbuatan yang membawa berkah. Itu yang harus kita pahami sebagai umat Buddha. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bante. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya baik, sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan biar suasananya lebih enak untuk saudara-saudara yang belum menyalakan kamera, boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera jika kondisinya memungkinkan. Ya baik, bagi saudara-saudara juga yang masih punya pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau misalnya tidak, saya yang mau menyampaikan pertanyaan lagi soalnya. Tapi saya buka dulu terlebih dahulu untuk hadirin saudara semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kelihatannya belum ada ya. Kalau gitu saya sampaikan pertanyaannya lagi ya, Bante, tidak apa-apa ya. Baik, baik. Ya. Ini saya ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan tadi function pelepasan makhluk hidup. Saya sempat mendengar atau membaca dahulu kalau misalnya terkadang makhluk hidup yang dilepaskan untuk pelepasan ini sebelumnya sebenarnya makhluk hidup yang hidup bebas, kemudian mohon maaf ditangkap untuk dilepaskan kembali pada acara ini. Kalau misalnya kondisinya seperti demikian dan kita sebagai yang ingin melakukan pelimpahan jasa atau kebajikan seperti ini tidak mengetahui, implikasinya seperti apa, Bante, kalau dalam ajaran Buddha seperti itu, Bante? Ya. Pertama harus kita ketahui bahwa tujuan function itu apa? Tujuan function adalah membebaskan makhluk yang sudah menderita supaya menjadi bahagia. Misalnya burung yang sudah disangkar atau ikan yang akan digoreng, akan dimasak, itu yang dibebaskan. Dibeli kemudian dibebaskan supaya hidup lebih lama lagi. Tujuan function adalah demikian. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah seseorang datang ke penangkap burung. Besok kami akan mengadakan upacara function. Tolong ya carikan 100 burung. Nah, kalau itu dilakukan demikian, itu artinya tidak melakukan kebajikan. Itu hanya melakukan upacara. Karena apa? Burung-burung yang sudah bebas, kemudian ditangkap, menderita, baru kemudian dibebaskan lagi. Ya itu kan sebenarnya hanya sekedar upacara. Tidak mengetahui makna tujuan mengapa harus function. Ya, yang baik adalah seseorang datang misalnya ke pasar atau ke tempat di mana ada ikan yang sedang diperjualbelikan, baru kemudian dibeli. Yang sudah ditangkap itu dibeli, kemudian dilepas. Artinya hewan-hewan yang menderita itu kemudian dilepas supaya bahagia. Tapi kalau hewan-hewan yang sudah bahagia kemudian ditangkap dengan alasan nanti dilepas dalam function, yaitu artinya seseorang melakukan hal yang sebenarnya tanpa didasari kebijaksanaan. Dan itu bukan tujuan dari function yang sesungguhnya. Karena di situ tidak ada pemikiran untuk melepas dari yang menderita ke menjadi bahagia. Jadi itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha yang tahu makna dari function melepas hewan yang sesungguhnya. Ya saya kira demikian, harus diketahui demikian. Baik, terima kasih Bante.
Kalau nggak salah saya tadi ada lihat saudara Yayan mengangkat tangan ya. Persilakan, ada pertanyaan mungkin. Ya, Namo Buddhaya Bante. Iya, baik, Namo Buddhaya. Saya ada pertanyaan. Berdasarkan iklim yang saya tinggal di sini kan cuacanya tidak memungkinkan untuk ya ini menurut saya ya tidak memungkinkan untuk melakukan function. Jadi saya pernah ke toko binatang dengan tujuan ingin membeli burung yang akan saya lepas. Tapi menurut suami saya dia bilang sih katanya dengan iklim di sini kamu lepas burung itu pun akan mati karena cuaca yang tidak sesuai. Begitupun ikan. Saya mau beli ikan, saya lepas yang terlalu cuaca di sini terlalu dingin, jadi itu pun akan mati dia bilang. Nah, apakah sebaiknya saya meminta orang yang seperti kakak saya misalnya di Indonesia untuk melakukan ini, melakukan function ini, itu apakah sama aja Bante ininya gitu loh. Maksud dan tujuannya itu untuk melepaskan makhluk hidup itu apakah sama kita meminta orang lain atau kita sendiri gitu. Karena cuaca di sini kemungkinan susah untuk melakukan itu Bante. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, saya kira baik sekali kalau tahu bahwa ternyata ketika melepas hewan di sana dengan iklim yang ekstrim itu malah bisa membahayakan hewan yang sudah bahagia malah bisa mati. Ya memang lebih baik adalah melakukan yang terbaik dengan cara meminta orang lain, meminta teman yang ada di Indonesia atau di tempat lain yang memungkinkan untuk melakukan function. Dan cara itu adalah cara yang terbaik. Ya kadang-kadang juga ada umat ini yang kepingin function tapi di kotanya itu sangat tidak memungkinkan untuk melakukan function. Maka kemudian dia ya memberikan pacaya kepada kapia atau kepada anak wihara untuk apa? Untuk difangsenkan di wihara. Ya, karena wihara barangkali dekat sungai atau dekat tempat yang memungkinkan untuk function, maka kadang-kadang melakukan demikian. Nah, kalau demikian halnya itu baik untuk dilakukan. Jadi kita tahu mana yang terbaik yang bisa dilakukan dalam kita membantu makhluk lain untuk bisa bebas dari penderitaan. Yaitu karena tujuan function adalah demikian, maka kita selalu melihat sisi manfaat atau sisi tujuan dari mengapa kita function. Kalau ternyata dengan kita melepas, malahan hewan tersebut malahan menderita, hewan tersebut malahan mati, ya lebih baik kita tidak melakukan. Kita bisa meminta teman kita, saudara kita yang bisa melepas makhluk yang bisa dilepas dan menjadi bahagia, menjadi bebas, ya kita bisa meminta bantuan dari mereka. Ya, saya kira memang harus demikian. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya. Maaf. Yaitu Ibu Lili, silakan. Ya. Silakan. Bante, saya akan bertanya, berbuat kebaikan atau itu, misalnya di sini ada makanan sisa atau roti yang tersisa, terus kita berikan kepada, ya di sini banyak burung-burung dan bebek itu toh Bante. Ya. Apakah itu juga perbuatan baik atau bagaimana Bante? Dari sisa-sisa makanan misalnya sayuran atau roti yang sudah beberapa hari masih ada gitu kita berikan kepada mereka. Terima kasih Bante. Selama itu tidak membahayakan, selama itu masih bisa dikonsumsi, tentu itu adalah kebajikan. Bahkan Sang Buddha mengatakan, ini Sang Buddha, kalau seseorang tahu bahwa manfaat dari berdana itu sangat besar, maka seseorang
tidak akan makan sebelum dia bisa memberi kepada yang lain. Dan bahkan ketika ada sisa makanan dan kemudian sisa makanan tersebut ditaruh di tempat di mana ada binatang dengan pikiran semoga binatang pun juga bisa menikmati makanan ini. Semoga mereka juga berbahagia. Itu juga kebajikan. Maka kalau Anda misalnya punya roti, punya sisa makanan yang masih bisa dikonsumsi dan diberikan kepada hewan-hewan, kepada binatang, itu jelas merupakan kebajikan. Bahkan di negara Buddhis seperti Sri Lanka, itu ada tradisi. Di depan rumah atau di belakang rumah atau di taman, biasanya ada tempat pemakanan yang di sana ditaruh sisa-sisa makanan yang tidak dimakan. Nanti akan ada tupai, burung-burung berdatangan untuk makan makanan yang memang tidak digunakan. Dan itu adalah kebajikan. Bahkan diikuti di tempat saya tinggal, yaitu di Malang, sengaja saya taruh satu tempat yang mana itu nanti ketika ada misalnya pisang, pepaya, itu ditaruh di situ. Supaya nanti ada burung, ada tupai bisa menikmati, bisa mengkonsumsi makanannya yang taruh di situ. Dan itu adalah kebajikan. Makanya kalau Anda bisa melakukan demikian, membuat tempat tertentu untuk menaruh makanan, supaya burung-burung, supaya bebek, supaya tupai bisa makan di situ, itu adalah sebuah kebajikan. Dan itu patut untuk dilakukan. Ya, itu sangat baik. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Bante, Namo Buddhaya, saya mau ada tanya nih Bante, sedikit. Mengenai function itu, saya dulu sering lihat Bante, semasa waktu di Jakarta, setiap kalau nggak salah Wihara Cinteyen, itu sering juga pelepasan binatang. Yang saya lihat keadaannya, mereka melepaskan burung atau ikan atau apa gitu Bante. Tapi di sisi lain ada orang-orang lokal situ mengikuti kita untuk menangkap kembali. Itu gimana tuh Bante? Jadi kita lepasin, tapi mereka sudah tahu bahwa ini ada hari ini hari pelepasan binatang. Jadi mereka juga berbondong-bondong untuk menangkap kembali. Dijual kembali gitu Bante, untuk pelepasan kembali. Apakah itu jadi baik buat kita sebagai si pembeli atau bagaimana itu Bante? Jadi situasinya tuh yang saya lihat tuh sering terjadi waktu di Cinteyen tuh kayak seperti itu Bante. Jadi gimana tuh Bante pemandangan kita? Ya, memang idealnya ketika melakukan function kita mencari tempat yang paling aman. Idealnya demikian. Kita mencari tempat yang memang tidak nantinya binatang yang kita function itu akan diambil atau ditangkap orang lain lagi. Kita mencari tempat yang aman. Nah, kalau sudah demikian, ya itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau sudah tidak ada tempat yang aman, bagaimana? Ya, function itu tetap baik karena niat kita adalah melakukan kebajikan. Niat kita adalah untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Walaupun nantinya makhluk-makhluk itu ternyata diambil oleh orang lain, ditangkap oleh orang lain, yaitu karma buruk dari orang yang menangkap. Tetapi kita sebagai orang yang melakukan function, tujuan kita adalah baik. Tujuan kita adalah supaya makhluk-makhluk itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebebasan.
supaya umurnya lebih panjang. Dan itu adalah baik. Niat kita baik dan tentunya hasilnya baik. Walaupun kemudian makhluk yang sudah kita fasen ternyata ditangkap orang, diambil lagi sama orang. Itu adalah urusan orang tersebut. Urusan orang yang melakukan kebajikan, perbuatan yang buruk. Kita melakukan kebajikan. Nah, tetapi memang yang paling baik, yang paling ideal adalah mencari tempat yang aman. Setidaknya tempat yang lebih aman. Karena kalau sekarang ini, ya memang kadang-kadang sulit. Karena orang yang hidup betul-betul tidak membunuh, itu jarang. Terutama adalah hidup tidak membunuh binatang. Itu jarang sekali. Sementara kebanyakan manusia itu membunuh. Walaupun tidak membunuh manusia, tetapi membunuh binatang. Nah, kita umat Buddha yang hidup demi kebahagiaan tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk lain, itu memang jarang. Maka dimanapun kita itu berusaha untuk function, di situ memang kadang-kadang masih ada orang-orang yang memang suka menangkap apa yang kita sudah bebaskan. Seperti saya pernah mengalami. Ketika saya function, di belakang biara ada sungai besar. Ketika saya function, itu di belakang sudah pada ngintip. Sudah pada mengikuti. Saya tungguin lama. Nah, mereka tidak berani. Nah, ketika itunya ikannya itu sudah masuk ke dalam, kemudian saya tinggal. Tetapi kemudian orang-orang demikian pun juga apa? Juga langsung ketika kami pergi, langsung nyebur ke sungai. Ya barangkali masih ada beberapa yang bisa ditangkap. Karena nyebur di sungai kan, karena berusaha untuk ditangkap. Tapi setidaknya adalah kita sudah berniat baik. Setidaknya kita sudah berniat untuk membebaskan makhluk. Paling tidak makhluk yang tadinya harusnya cepat mati karena dimasak orang, nah kita sudah memberikan kehidupan. Walaupun itu sementara. Nah tetapi dari melihat itu, kemudian saya mencari tempat lain yang lebih aman. Nah kemudian kita pergi ke sungai yang itu lebih jauh lagi, yang sepertinya tidak ada orang. Kita function di situ. Nah di sungai tersebut kemudian saya jalan-jalan ke bawah. Ternyata di bagian bawah pun juga ada orang-orang yang sedang mancing. Lantas bagaimana? Saya sudah merasa bahwa itu sudah aman sekali. Tidak ada orang, sepi. Tapi begitu saya turun ke bawah, masih ada orang-orang beberapa yang sedang mancing. Ya, saya diam-diam saja. Untungnya orang demikian tidak melihat kalau saya sudah function atau sedang function. Sehingga mereka tidak kemudian datang ke atas. Nah, sehingga memang idealnya kita mencari tempat yang aman. Tapi kalau tidak bisa mencari tempat yang aman, paling tidak kita punya niat tujuan yang baik. Adalah untuk membebaskan makhluk itu dari penderitaan. Untuk memberikan kebahagiaan terhadap makhluk tersebut. Itu sudah sangat baik. Dan itu yang harus kita camkan, harus kita katakan, jadikan sebagai prinsip bahwa kita function itu adalah untuk membebaskan makhluk lain, walaupun seandainya apa yang kita sudah bebaskan, ternyata ditangkap oleh makhluk lain. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Ya, baik. Ya, kita mungkin masih, ya silakan Saudari Mudita. Mungkin pertanyaan terakhir juga ya untuk sesi ini. Silakan. Selamat sore Bante. Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Cukup jelas ya suara saya ya. Sangat jelas. Ya Bante, saya mau bertanya kembali kepada Dhammadesana Bante yang telah membabarkan tentang alasan kita tidak melakukan dhamma menjadi budak dari nafsu-nafsu indera kita. Bagaimana caranya Bante? Kadang kita juga terpikir
mengatasi oh ini nafsu, tapi kan pikiran kita kembali, oh kita merasanya butuh demikian. Nah, tolong dijelaskan Bante. Ya, baik. Tentu dalam hidup kita masih membutuhkan setidaknya adalah 4 kebutuhan pokok. Membutuhkan makanan, tempat tinggal, sandang, dan ketika kita sakit, kita membutuhkan obat-obatan. Yang paling penting, 4 hal ini sudah tercukupi. Kalau 4 hal ini sudah tercukupi, maka yang lain-lainnya itu sebenarnya hanya sekunder. Bisa memiliki rumah yang seperti istana itu sekunder. Bisa memiliki harta benda yang berlimpah itu sekunder. Semua yang lain adalah sekunder. Kalau 4 hal ini sudah tercukupi. Kalau 4 hal ini sudah tercukupi, tentu Anda sekalian rumah tangga ya bisa mengumpulkan materi. Tetapi jangan melupakan dhamma. Jangan melupakan kebajikan. Selagi atau sembari mengumpulkan kekayaan, juga harus ingat pentingnya praktek dhamma. Dan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah 4 hal ini harus tercukupi. Ya, dalam hidup, kalau 4 hal ini sudah tercukupi, sudah aman. Apa sih yang kita butuhkan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan? Ya paling ya makanan, tempat tinggal, sandang, dan ketika sakit ada obat-obatan. Itu yang paling kita butuhkan. Kalau itu semua sudah tercukupi, dan bahkan kita tahu sampai mati pun juga kita masih bisa mendapatkan 4 hal ini, maka yang lain-lain adalah sekunder. Nah, sehingga dengan melihat demikian, seseorang tidak kemudian melupakan praktek dhamma. Nah, kalau seseorang juga mengisi hidupnya dengan praktek dhamma, maka keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk memanjakan indrawi itu tidak akan terlalu besar, akan berkurang. Karena isinya adalah praktek dhamma. Isinya adalah mempraktekkan berdana, praktek sila, dan praktek bhavana. Isinya adalah mengendalikan ucapan, perbuatan jasmani, dan pikiran. Orang demikian akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan duniawi. Maka kebahagiaan duniawi tidak akan menjadi sesuatu yang wah sekali. Karena sudah mendapatkan kebahagiaan lain dari mempraktikkan dhamma. Nah, demikian yang harus dilakukan. Maka dalam kehidupan duniawi memang mau tidak mau 4 kebutuhan harus dipenuhi. Dan yang lain-lain adalah sekunder. Dan selain memenuhi 4 kebutuhan dan juga mengumpulkan hal-hal lain yang sifatnya sekunder, praktikkan dhamma. Sehingga mendapatkan kebahagiaan dhamma. Kalau kebahagiaan dhamma diperoleh, maka kebahagiaan-kebahagiaan lainnya yang sifatnya adalah indrawi itu sudah tidak begitu menarik. Karena orang sudah berbahagia, merasa happy dengan berdana, merasa happy dengan praktek sila, merasa happy dengan bhavana meditasi, maka orang demikian tidak akan terus terseret, bahkan tidak akan terseret oleh nafsu keinginan, oleh tanha yang hanya membawa kepada perbudakan pikiran, membawa kepada keinginan yang terus bertambah dan bertambah, yang membawa kepada penderitaan. Nah, jadi praktek dhamma itulah yang akan mengisi kehidupan kita sehingga tanha, sehingga nafsu keinginan, sehingga keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi tidak mendapatkan tempatnya, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dan itu yang mesti kita lakukan, kita sebagai orang yang mengetahui dhamma, yang cerdas, yang bijaksana, yang ingin bahagia dalam kehidupan kita. Ya,
Saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Bante Anumodana. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bante untuk penyampaian Dhamma Desana dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat mencerahkan untuk kita semua pada hari ini. Saya akan lanjutkan acara dengan pelimpahan jasa. Jadi untuk saudara-saudari yang ingin melimpahkan jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini ataupun kepada semua makhluk hidup yang memiliki kondisi karma yang serupa dengan kita, bisa dilakukan di sini. Dan sebelumnya saya ingin memohon juga kepada Bante untuk kiranya bersedia memberikan pelimpahan jasa pada semua untuk kita. Ya baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, telah melakukan kebajikan dengan meminta tuntunan Tisrana Pancasila, dengan mendengarkan pembahasan Dhamma dan juga berdiskusi Dhamma. Mari kita bersama-sama dengan tekad, dengan pikiran yang tenang, kita limpahkan jasa kebajikan kita untuk sanak keluarga yang telah meninggal dunia, dengan harapan semoga mereka dimanapun berada mengetahui kebajikan yang kita lakukan, semoga mereka turut berbahagia. Punya siddhani kata sayananyani kata nime te sanja bhagino hantu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo diddha me capya diddha wa anye macata verino sattha titthan dilokasming te bhumma catuyonika panceka catuvokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanna me anumodantu te sayang ye cimang nappajanandi dewa te sang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabhe satta sada huntu avira sukha jivino kemappadanca papantu te sasa siddhatang subha. Ya, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia.